tidak ada kepikiran sama sekali ya dulu itu di bahasa maupun sastra. Morfologi itu akan mempelajari tentang bagaimana kata per kata itu dihasilkan, juga bagaimana pembentukan kata gitu sendiri. Bisa jadi editor, terus penulis skenario. Karena prodi kami ini sudah berakreditasi unggul. Salam bahasa Sobat Literasi. Halo Sobat Literasi, selamat datang di podcast PBSI. Di podcast hari ini kita akan membahas seputar ruang lingkup yang ada di Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas PGRI Madiun. Di podcast pada hari ini kita akan membahas tentang bahasa atau yang biasa disebut dengan linguistik. Nah, oleh karena itu, sebelumnya ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, perkenalkan, nama aku Nania Mariatul Istifah dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 5. Nah, di podcast kali ini aku nggak sendirian, tapi ditemani sama 3 orang teman aku. Yang pertama ada Kak Cindy. Halo Sobat Literasi, aku Cindy Francisca Belia dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 5. Ada Kak Baki. Halo Sobat Literasi, nama saya Muhammad Bagio Yusaputra dari Prodi PBSI semester 5. Selanjutnya ada Kak Radit. Halo, aku Raditya Hega Edriansyah dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 5. Nah, itu tadi perkenalan dari teman-teman sekelas aku, dan kita ini kebetulan satu kelas dari semester 5, kelas 5A. Nah, selanjutnya kita itu mau tanya-tanya sama teman-teman sekelas aku ini, kenapa sih kalian itu bisa memilih program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia padahal kita itu asli orang Indonesia? Awalnya sih dulunya aku tuh suka bahasa Indonesia, jadinya aku mikir jurusan apa yang cocok buat aku, yang suka membaca cerpen, membaca novel, terus membuat puisi. Jadinya aku memilih untuk masuk ke jurusan pendidikan bahasa dan sastra Indonesia di Universitas PGRI Madiun. Jadi dari awal lulus SMA itu langsung daftar di Unikma atau gimana? Ya, langsung daftar ke Unikma. Berarti sama ya kayak aku, temen-temen aku juga gitu, awalnya tuh juga lebih suka di cerpen, novel kayak gitu, terus suka baca-baca puisi. Terus aku ada suka sama sastrawan, itu Khairul Anwar yang puisinya tuh bagus banget. Oh iya, aku juga suka itu. Terus berarti kita sama ya, Mbak Cindy, Kak Cindy? Sama. Berarti kalau Mas Bagi gimana? Kalau aku sendiri sih Kak lebih suka bahasa Indonesia itu dari SMP. Kalau SMP kan guru-gurunya baik, jadi aku terinspirasi dari gurunya, cara mengajarnya juga, termasuk juga di dalamnya materi-materi tentang kebahasaan itu Kak, gitu Kak. Oh, kalau Kak Bagi suka emang bahasa ya, bidang bahasa. Oh gitu. Kalau Kak Radit gimana? Kalau aku sendiri sih Kak ya, tidak ada kepikiran sama sekali ya dulu itu di bahasa maupun sastra, karena keadaan dulu ya udah saya memberanikan diri untuk daftar di sini di jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, dan lama-kelamaan saat ini juga masih lebih ke nyaman, terus bisa menerima semuanya lah. Jadi Ini ke sastra apa bahasa juga? kalau saya lebih suka di bahasa ya. Oh. Nah, jadi Sobat Literasi, di Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia itu ada 3 bidang. Yang pertama itu ada bahasa, sastra, sama pendidikan. Nah, kalau dari ngeliat teman-teman aku ini, Mas Baki sama Mas Radit ini lebih sukanya di bahasa. Nah, kalau di bahasa itu ada matkul apa aja sih? Dari semester 1 kayaknya ada. Di dalam prodi PBSI sendiri terdapat mata kuliah namanya linguistik umum. Nah, di dalamnya terdapat berbagai mata kuliah seperti fonologi, morfologi, Sintaksis, semantik, Pragmatik. Ya. Pragmatik itu di semester ini ya teman-teman. Iya, semester ini. Nah, itu tadi Sobat Literasi mata kuliah yang ada di bahasa.
Selanjutnya kita mau tanya-tanya sama temen aku apa aja matkul yang lebih menarik dan disukai. Apa Mas Radit kalau Mas Radit? Kalau saya sih ya, sobat literasi lebih suka di mata kuliah semantik. Nah itu kan ada tugas akhir. Nah itu membuat semacam makalah dan itu harus observasi, mencari nama, arti tempat makanan, dan itu observasi sambil cari makan. Bisa itu seru. kulineran. Mata kuliahnya itu seru. Nah, aku kayak Kak Radit yang suka mata kuliah semantik. Selain kita mencari data-data, kita bisa mencari tempat-tempat makan yang kita belum kunjungi. Jadi kita bisa tahu tempat makan di Madrid itu ada apa aja. Oh yang itu ya Kak, yang dipisahkan antara monolingual, bilingual, sama apa yang Multilingual. Terus Kak Bagi gimana? Kalau aku sendiri sih Kak, ada beberapa mata kuliah yang aku senangi. Yang pertama ada mata kuliah fonologi, di mana mata kuliah fonologi tersebut akan mempelajari tentang bunyi-bunyi bahasa, bagaimana bunyi bahasa itu dihasilkan dari alat ucap manusia. Kemudian mata kuliah satunya lagi Kak, ada namanya morfologi. Mata kuliah morfologi itu akan mempelajari tentang bagaimana kata per kata itu dihasilkan, juga bagaimana pembentukan kata gitu sendiri. Yang paling sobat literasi itu tadi mata kuliah yang aku senangi. Kemudian mungkin Kak Nania, apa sih mata kuliah yang disenangi? Kalau aku sendiri tuh suka semantik sama kayak Kak Cindy sama Kak Radit. Karena semantik itu tadi di tugas kemarin itu observasi. Terus kalau semantik itu nggak seribut yang fono sama morfo. Oh iya, Aku ya. sama menurutku juga Sintaksis gitu. juga ya ribet sekali. Iya, dan itu tadi mata kuliah yang kita senangi. Dan dari mata kuliah semester 1 sampai 5 itu diampu sama Budika, ya teman Budika Puspasari. Nah, mungkin dari sobat literasi taunya kalau setelah kami lulus dari PBSI itu bisanya hanya menjadi seorang guru, tapi banyak loh ya teman-teman semuanya bisa menjadi editor, terus Reporter, penulis skenario juga Iya. bisa, sutradara juga bisa. Bahkan juga nggak yang profesinya nggak relevan dengan prodi kita, seperti kayak kerja di bank dan apa itu namanya, kayak yang menjual-jual barang gitu juga ada Kak. Iya. itu ya. Iya. Pengusaha-pengusaha gitu. Jadi itu tadi ya sobat literasi. Ternyata ada beberapa profesi-profesi yang bisa Diambil oleh kita. Iya. Ya. Walaupun nggak relevan. Nggak relevan. Nah selanjutnya apa nih saran kalian buat calon-calon mahasiswa yang mau masuk di Unipma, tentunya di program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia? Untuk sobat literasi, jangan ragu untuk masuk ke Universitas PGRI Madiun di PBSI yang menyukai bahasa ataupun sastra. Nah, untuk sobat literasi, kalau kalian ingin kuliah di Universitas PGRI Madiun dan mengambil program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, jangan ragu ya. Soalnya saya juga dulu ragu, tapi lama-kelamaan juga bisa menjalani. Jadi tidak usah ragu. Untuk kakaknya, Yang penting kita harus semangat, jangan lupa, jangan ragu untuk masuk di Unipma, dan yang terpenting masuk di prodi PBSI, karena prodi kita itu banyak sekali fasilitas ataupun hal-hal yang untuk pendukung di dalam dunia perkuliahan. Baik gitu Kak. Nah itu tadi sobat literasi kesan dari kami untuk kalian yang mau masuk di prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Karena prodi kami ini sudah berakreditasi unggul. Jadi untuk kalian tidak perlu ragu. Nah sobat literasi, itu tadi bincang-bincang kami seputar program studi dan kebahasaan. Terima kasih telah menonton podcast kali ini. Jangan ragu untuk bergabung bersama kami di episode selanjutnya. jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap semangat belajar. Raih mimpi lewat aksara, temukan jati diri dalam bahasa. Salam literasi.